Teknologi AI sudah sangat berkembang. OpenAI dengan ChatGPT, Google dengan Gemini, dan banyak perusahaan lainnya. Kita udah bisa lihat nih sekarang efeknya, terutama di dunia teknologi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dihandle oleh manusia, sekarang diganti dengan AI. Contohnya misalnya adalah customer service, kasir, asisten profesional, dan bahkan mungkin engineer. Cukup banyak para tokoh dunia yang meramalkan AI akan menggantikan manusia. Di Indonesia, tokoh-tokoh yang cukup besar seperti para konten kreator yang cukup melegenda di dunia YouTube Indonesia atau mungkin dunia Instagramnya Indonesia juga udah mulai berkomentar soal AI. Ada yang memulai udah sekian lama yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu mungkin atau 5 tahun yang lalu, dan ada juga yang baru-baru. Kenapa yang baru-baru ini keluar? Karena dulunya AI nggak sebagus itu. Tapi sekarang kita juga udah mulai banyak melihat konten-konten yang di-generate oleh AI. Misalnya menggunakan Google VEO. Konten-konten kayak gini. Emang sial, Mama. Gue disuruh cuci piring. Nek, itu air jalanan, bukan cucian. Air gratis, Nak. Hemat itu penting. Konten-konten kayak gini. Nih, gue kasih tahu, gue diciptain sama Asnal Masyawi cuma modal ngetik pakai Google VO3. Buset dah tuh bocah. Aku bernyanyi sambil menang. Dan bahkan sekarang orang udah cukup kreatif nih untuk menggunakan konten-konten ini dijadikan sebagai narasi cerita. Sehingga ya udah, karena Google VEO hanya 8 detik bisa disambung-sambung tuh. Akhirnya menjadi satu cerita yang utuh dan bisa di-post sebagai storytelling yang cukup menarik, visual yang cukup menarik, dan suara yang cukup natural. Lalu, gimana dengan para engineers? Ini adalah sektor yang membutuhkan keahlian yang cukup khusus dan lumayan sulit. Tapi AI bisa mengerjakan pekerjaan engineers dengan jauh lebih baik. Tapi, apa benar jauh lebih baik? Menurutku, at some point di masa depan, kemungkinan para engineers akan diganti oleh AI. Itu ada, bahkan hampir pasti. Hanya saja butuh berapa lama sehingga kita seutuhnya, maksudku kita adalah para engineers, seutuhnya bisa diganti oleh AI. Sebagai engineer yang pekerjaannya terancam akan terganti oleh AI atau tidak, daripada kita sibuk mengeluh mengkhawatirkan dilema ini, menurutku akan lebih baik kalau kita memanfaatkan AI selagi kita belum terganti sepenuhnya. So, apa yang harusnya kita lakukan? Gimana cara kita menggunakan AI supaya dapat menunjang produktivitas kita? Terdengar kejam emang kalau menggunakan kata budak. Jadi ya, aku di sini menggunakan kata budak. Ya memang AI bukan manusia, jadi nggak perlu berperasaan terhadap AI. Aku akan bilang, ya AI adalah budak yang cukup canggih, yang bisa kita perlakukan sesuka hati kita, sehingga produktivitas kita bisa meningkat. Sama seperti seorang atasan yang menugaskan bawahan, kita bisa menugaskan AI seperti bawahan kita. Hanya saja kalau biasanya bawahan kita seorang manusia, kali ini bawahan kita adalah mesin. Kita bisa memperlakukan sesuka hati kita. Kita bisa tugaskan AI sebanyak apapun tugas yang kita butuh untuk diselesaikan. Tapi problemnya, saking pintarnya AI, kita harus memberikan tugas terhadap dia dengan sangat terperinci dan terstruktur. Karena ini akan mempengaruhi hasil kerja dari si AI. Dengan asumsi AI-nya udah cukup bagus. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai orang yang akan memberi tugas ke AI untuk membuat prompt yang terstruktur dan terperinci. Jangan ambigu. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah, sama seperti atasan tadi, kita harus bisa mengevaluasi hasil kerja dari si AI. Apakah hasil kerjanya sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau tidak? Oleh karenanya, ini bukan seperti open loop proses. Artinya, kita kasih tugas, dikerjakan AI, selesai, oke, tugas ini udah cukup mateng, nggak perlu diapa-apain lagi. Menurutku enggak. Kita butuh ngasih sesuatu lagi, sesuatu yang sesuai selera kita, sesuatu yang sesuai sentuhan kita, sehingga hasil kerja AI itu menjadi ada karakternya. Which is karakternya seperti karakter kita.
Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengevaluasi hasil kerja si AI. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti hasil kerja AI ini seperti apa? Apakah kita bisa menilai bagus atau tidaknya? Apakah kita bisa menilai sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak? Soalnya problemnya gini, kalau kalian prosesnya hanya open loop, kasih kerjaan, dikerjakan oleh AI, kemudian hasilnya kalian nggak berikan sentuhan apapun, semua orang juga akan bisa ngeliat nih, oh ini mah hasil kerja AI. Aku tahu, prompting itu tetap butuh skill, tapi mengevaluasi hasil kerja AI setelah kita berikan promptnya, itu juga butuh skill. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, sebagai seorang engineer, kita pengen AI membuat program nih, ya kan? Nah, ketika kita bikin nih promptnya, AI kan akan mengerjakan nih sesuai dengan prompt kita, sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan koridor atau jalur yang kita berikan, supaya AI nggak melenceng kemana-mana, supaya AI nggak halusinate nih. Nah, oleh karena itu, ketika nanti udah selesai dikerjakan AI, kita evaluasi. Misalnya, ternyata ada yang nggak sesuai. Mungkin kesalahan prompting, mungkin juga kesalahan si AI-nya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kita bisa ngasih lagi nih prompt tambahan untuk memperbaiki hasil kerja tersebut. Sehingga hasil kerjanya sesuai dengan ekspektasi kita. Sama yang kayak aku bilang tadi, ada juga kemungkinan kita perlu menaruh taste kita perlu menaruh selera kita ke hasil kerja AI ini. Sehingga hasil kerjanya menjadi lebih berkarakter, karakter kita. Nah, dalam contoh pemrograman, ketika kita suruh si AI mengerjakan program, kemudian selesai dikerjakan oleh si AI, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita mengevaluasi kerjanya, mengevaluasi hasil kerja AI dalam membuat program, kalau kita nggak ngerti cara kerja atau cara membaca program tersebut. Oleh karena itu, ya, bagi seorang engineer, terutama engineer software yang mengandalkan AI untuk mengerjakan sesuatu, kalian harus tahu bagaimana cara menilai hasil kerja si AI ini. Kalian harus tahu bagaimana membaca programnya. Memang sih kita bisa simulasikan programnya apakah sesuai ekspektasi kita atau bukan. Tapi untuk sustainability dan maintainability dari program yang cukup gede, yang cukup kompleks, kita perlu pastikan bahwa AI nge-generate program sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga kita bisa bikin nih prompting ini untuk bagian kode yang ini, prompting ini untuk bagian kode yang ini. Jangan langsung disemuain, karena itu akan terlalu kompleks. Sehingga kita pun akan susah untuk mengevaluasi hasil kerja si AI. So, itu semua cuma opini aku. Kita tahu AI lagi berkembang, kita nggak tahu nanti akan berkembang sejauh apa. Tapi untuk saat ini, mari kita manfaatkan AI. Sebelum aku menutup videonya, aku akan coba memprogram sebuah kasus sederhana menggunakan Arduino Simulator dan Arduino IDE. Jadi programnya nanti C++, dan aku akan minta ChatGPT untuk nge-generate kode program yang aku inginkan. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat prosesnya. Jadi di sini kita punya rangkaian, di sini kita ada 8 buah LED, di mana terkoneksi dengan microcontroller. Nah, nanti koneksinya adalah microcontroller ini akan menggunakan pin digital untuk memerintahkan LED nyala atau mati. Nah, nanti case-nya kita pakai 3 case di sini, LED blinking yang pertama, yang kedua running LED, dan yang ketiga kita tanya si AI akan bisa bikin project seperti apa lagi yang bisa divariasikan menggunakan rangkaian ini. Sekarang langsung aja kita coba AI-nya. Di sini aku pakai ChatGPT, kemudian GPT-nya aku pakai yang ini, O4 Mini High. Jadi ini katanya great at coding and visual reasoning. BTW ini ChatGPT-nya aku pakai yang versi plus ya, bukan yang versi gratis, tapi teman-teman mungkin bisa coba dengan versi gratis. Nah, mari kita coba. Di sini tools-nya aku menggunakan write or code. Dan kemudian mari kita buat prompt-nya. Nah, di sini udah jadi nih programnya, di mana di sini ada
array dengan tipe integer yang konstan. Jadi di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nama array-nya adalah let pins. Kemudian di baris 5 di sini bisa dilihat ada ada konstanta yang namanya numlets. Jadi numlets ini adalah jumlah anggota dari array. Nah, jadi ini namanya array. Di sini ada berapa anggota nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini ada 8. Ada 8 member, ada 8 data yang bertipe integer. Jadi masing-masing ini 2 bertipe integer, 3 bertipe integer. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini dia pakai repetisi for. Dari 0 sampai dengan kurang dari 8, berarti dari 0 sampai 7. Kemudian menggunakan fungsi pin mode untuk let pin yang ke i. Let pin yang ke i itu berarti yang ke 0. Yang ke 0 itu berarti ini, yang ke 1 itu ini, dan yang ke 7 itu ini, 9. Oke? Kemudian disetting sebagai output. Nah, di fungsi loopnya dia pakai repetisi for juga nih si ChatGPT. Ya kan? Jadi dinyalain dulu semuanya tanpa ada delay, kemudian delaynya di luar nih. Jadi ketika semuanya udah nyala, dijeda nih selama 1 detik. Jadi dia nyala selama 1 detik. Kemudian dimatiin dengan cara dimatiin dulu semua LED-nya, kemudian dijeda selama 500 milisecond atau setengah detik. Jadi sesuai ya dengan yang kita prompt-kan di sini. Nah, sekarang mari kita coba running di simulator Uno Arduino Sim. Oke, ini ada simulator Uno Arduino Sim, jadi kita copy aja nih programnya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita accept. Wait, constant integer numlets-nya nggak bisa. Ada apa nih? Oke, gini. Sepertinya ini masih nggak sesuai karena mungkin di Uno Arduino Sim ada spesifikasi tertentu. Tapi mari kita coba di sini. Kita verify apakah dia ada error atau enggak. Oke, ternyata di sini nggak ada error, tapi di simulator ada error. Jadi ini sebenarnya bisa kita pakai nih programnya untuk di hardware langsung, tapi kalau di simulator ini nggak bisa. So, jadi kita coba dulu minta si AI untuk ngedit tanpa menggunakan size of. Karena di simulatornya dikatakan di sini bahwa parse error size of wrong number of arguments for this function. Aku nggak tahu persisnya apa kesalahannya, tapi mari kita coba tanpa menggunakan size of di sini. Jadi kita tanya aja ke ChatGPT dengan cara gini. Jadi kita blok, terus kita tanyain. Bagian ini error. Aku running ini di simulator Uno Arduino Sim. Coba ganti tanpa menggunakan fungsi size of. Oke, kita enter. Oke, jadi si ChatGPT mengganti numlets dengan 8. Jadi dia nggak pakai fungsi size of tadi ya. Ini kita copy, terus kita coba lagi di sini. Compile. Nah, ternyata bisa. Oke. Sekarang ini kita ganti dulu, ini pin 2, pin 3, pin 4, 5, 6, 7, 8, dan yang ini 9. Oke, sekarang kita running. Apa yang terjadi? Oke, nyala selama sedetik, mati selama setengah detik. Oke, kalau gitu. Sekarang kita coba aja langsung case yang selanjutnya. Jadi kan kita punya MCU, punya LED, sekarang LED blinking udah, kita coba minta si ChatGPT untuk ngerunning LED. Oke, sekarang kita minta dia untuk mengganti program menjadi LED-nya berjalan gitu ya. Nah, LED berjalan ini mau gimana nih behavior-nya? Apakah behavior-nya mau LED-nya nyala 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8, terus matinya dari 8, atau gimana? Nah, jadi aku akan minta ChatGPT untuk nyalain LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secara berurutan. Kemudian matinya juga dari 1 sampai 8. Oke, jadi nyala dari 1 sampai 8, kemudian mati dari 1 sampai 8.
jedanya nanti kita setting. Langsung aja kita ketik promnya di sini. Ganti program yang ada di kanvas dengan requirement sebagai berikut. Yang pertama, LED nyala secara bergantian dari LED 1 sampai LED 8 dengan jeda antar LED selama 500 milisecond. Kemudian setelah semua LED nyala, pertahankan nyala LED selama 2 detik. 5 detik aja deh. Selama 5 detik. Kemudian yang ketiga, padamkan LED secara bergantian dari LED 1 ke LED 8 dengan jeda ini kita percepat menjadi 500 milisecond. Kita perlambat aja deh, menjadi 1 detik. Oke. Kemudian yang keempat, setelah semua LED padam, tunggu selama 3 detik, kemudian ulang lagi nyala LED dari awal. Oke, ganti program yang ada di kanvas dengan requirement sebagai berikut. Oke, kita tambahin notes ya. Catatan, rangkaian masih sama seperti sebelumnya. Dan yang kedua, dan jangan gunakan fungsi size of. Oke, seems clear. Mari kita enter. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita langsung paste di sini. Oke, kita lihat. Kita running ya. Apa yang akan terjadi? 2, 3, oke. Nyala dengan jeda berapa nih? 500 milisecond di sini. Kemudian dipertahankan selama 5 detik. Dan mati dengan jeda setiap 1 detik. Terus dipertahankan selama 3 detik. Nyala lagi dari awal. Oke. Sesuai ya ini perilaku programnya dengan apa yang kita buat di prompt. Nah, sekarang kita minta si ChatGPT nge-edit supaya ini menjadi satu fungsi dan ini juga menjadi satu fungsi gitu ya. Oke, jadi di sini sama ini deh. Oke, kita bikin buat ini sebagai fungsi. Sehingga di fungsi void loop hanya perlu memanggil fungsi memadamkan dan menyalakan LED. Enter. Oke, jadi di sini dia udah bikin nih turn on sequence and turn off sequence. Oke, bagus ya hasilnya. Jadi di fungsi void loop kita cuma panggil ini doang. Kita copy aja, coba kita running lagi, apakah behaviornya masih sama. Kita compile, ternyata nggak ada error, accept, kemudian kita run. Oke, nyala berurutan selama 500 milisecond secara bergantian. Kemudian setelah semuanya nyala, dipertahankan selama 5 detik, kemudian dimatikan secara bergantian dengan jeda 1 detik. Kemudian setelah mati semua, ditunggu selama 3 detik dan nyalakan ulang lagi. Oke, masih sama ya. Nah, sekarang kita buka lagi promptnya. Kita minta untuk ini dibikin lebih general, fungsi turn on sequence and turn off sequence. Jadi kita perintahkan di sini fungsi turn on sequence dan turn off sequence dibikin jadi lebih general dengan menambahkan nggak usah kasih tahu, jangan kita kasih tahu nambahin parameter. Jadi kita dibikin jadi lebih general, menjadi hanya satu fungsi. Gitu aja ya. Apa hasilnya? Oke, ternyata sesuai dengan yang diharapkan ya. Tapi kerennya dia nge-generate ini tuh dia ngasih komen juga loh. Jadi kita udah bisa
ngebaca komennya aja nih. Let sequence control using a single general function for 8 LEDs on Arduino Uno, gitu kan ya. Terus di sini dia kasih tahu juga nih fixed number of LEDs. Terus di sini dia kasih tahu juga nih initialize all LED pins as outputs and turn them off. Oke. Nah, jadi diinisialisasi dulu semuanya sebagai output terus dimatiin supaya memastikan nggak ada LED yang dalam kondisi setengah nyala. Mungkin bisa aja kan ada tegangan di pin-pin si Arduino-nya. Terus dia di sini kasih keterangan juga nih di fungsi void sequence control. Di sini dia kasih komentar general sequence control for LEDs. Parameternya parameter turn on, true to turn LEDs on sequentially, false to turn off. Jadi kalau ini nilainya true, maka dia akan nyalain, kalau false maka dia akan matiin. Terus step delay, jadi ini step delay yang kita minta tadi. Ketika kita nyalain, tadi kan delaynya kita minta 500 milisecond, ketika dimatiin kita minta delaynya selama 1 detik ya. Dan di sini dia bikin di void loop-nya ini 500 milisecond, ini 1 detik. Terus ada hold duration. Jadi setelah dia nyala semua atau dia mati semua, ada hold duration nih. Hold duration ini, yang ini duration to hold all LEDs in final state. Di sini 5 detik nih, gitu kan. And delay after sequence complete before returning. Nah, sebenarnya ini bisa sama sih ya. Maksudnya nggak perlu parameter keempat, jadi cukup 3 parameter aja. Tapi nanti kita edit. Ini kita copy aja dulu. Oke. Terus kita coba running lagi di simulator Uno Arduino Sim. Oke, accept, kemudian kita run. Masih sama behaviornya. Oke ya, masih sama. Sekarang kita coba edit nih programnya. Gini ngeditnya. Nih, harusnya di sini bisa 1 parameter aja nih. Aku ganti dulu ya size dari fontnya. Ini aku bikin size-nya jadi 14 aja. Nah, jadi di sini mari kita edit yang ini. End delay. Kita nggak perlu pakai end delay ini. Oke. Kemudian di sini nggak usah end delay-nya. Jadi ini kita pakai hold duration aja. Ini juga hold duration. Wait, ini nggak perlu ada. Nah, udah. Terus di sini ini nggak perlu ada. Terus di sini langsung 3000. Oke, kita coba verify. Nggak ada error. Kita copy dan paste di sini. Kemudian kita compile, accept. Mari kita lihat behavior programnya. Ternyata masih sama. Oke, nyala, delaynya 500 detik, dipertahankan selama 5 detik. Kemudian mati dengan delay, step delaynya ini 1 detik, dan kemudian setelah mati semua dipertahankan selama 3 detik, dan ulangi nyalakan lagi dari LED yang pertama. Oke, jadi sebenarnya si end delay-nya nggak perlu kita pakai. Jadi kita udah melakukan 2 case di sini. Ada LED blinking, ada running LED. Oke, sekarang kita minta ke ChatGPT untuk apa ya? Ada contoh kasus lain nggak yang bisa dimanfaatkan dengan rangkaian ini? Oke, mari kita ke ChatGPT lagi. Prompt-nya kita bikin kayak gini. Berikan aku pilihan untuk membuat variasi LED dengan rangkaian yang ada. Berikan aku pilihan untuk membuat variasi LED dengan rangkaian yang ada. Oke, gitu aja dulu. Wow. Jadi dia ngasih beberapa pilihan ya. Chess effect, pingpong, binary count, and random blink. Oke, ini keren. Jadi di sini chess effect, gimana bacanya? Chess effect. LED menyala 1 persatu lalu langsung mati. Oke. Kemudian ini. Oke. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita copy ke si Arduino IDE. Nah, jadi kita bisa pilih di sini, kita tinggal uncomment aja, Ctrl/. Nah, variation chase. Oke. Jadi
untuk menjalankan chess ya udah kita bikin kayak gini. Ini keren sih, tapi yaudah yuk kita coba satu-satu ya. Ctrl A, Ctrl C, terus kemudian paste di sini. Compile, accept, terus kita run. Widih, gini ya. Oke, keren. Terus kita copy yang mana ya? Yang ini kali ya. Wait. Ini hapus aja deh. Ini Ctrl slash aja. Ctrl slash, kemudian ini yang kita nyalain. Oke, Ctrl A, Ctrl C. Kita paste di sini, compile, accept, dan run. Wih, oke. Tadi nyalanya bergantian, ini maju mundur nih. Oke, good, keren. Kita coba yang lain. Ini variation binary count. Ini ngapain nih? Menampilkan bilangan 0 sampai 255 pada LED LSB di LED 1. Wah, ini mah nggak kelihatan sepertinya kalau nggak pakai serial monitor, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita coba aja. Compile, accept, dan run. Oke. Oh ya, ya ini binary count ya. Jadi ini ibaratnya ada apa? Ada 8 bit gitu ya. Dan masing-masing diganti kondisinya 1010. Ini untuk LED yang ini untuk bit pertama. Yang pernah aku contohin itu ini bit paling kanan, bit paling kecil LSB, dan yang ini MSB bit paling gedenya. Jadi dia di sini bilang menampilkan bilangan 0 sampai 255 pada LED LSB di LED 1. Nah, benar. Yang LED 1 ini LED yang paling kecil. LED yang dalam binary itu LED yang paling kanan. Sekarang ayo kita coba yang terakhir, random blink. Sekarang kita run. Oke, random blink aja nih mah. Gimana ya cara dia nge-generate randomnya? Oh, pakai ini. Pakai library standard library dari C++. Kemudian menggunakan random di numlets. Oke. Dimengerti. Oke, jadi kayak gitu ya. Kira-kira memanfaatkan ChatGPT menggunakan untuk diimplementasi menggunakan Arduino Uno dengan case seperti ini. Kita punya rangkaian MCU dan 8 buah LED. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya, ketika kita ngeliat programnya, kita nggak bisa paham programnya, kita nggak bisa cuma copy-paste sebenarnya. Jadi kita tetap harus bisa paham bahwa ini bagian program ini menjelaskan apa sih gitu ya. Jadi menurutku nggak salah sih untuk menggunakan ChatGPT, tapi tetap harus mengerti apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Itu result atau kebijakan atau wisdom yang harus kita lakukan. Karena kalau kita nggak ngerti apa yang disarankan oleh ChatGPT, ya menurut aku itu berbahaya juga gitu loh. Maksudnya jadi kita nggak tahu nih bagian mana yang seharusnya tidak ada atau bagian mana yang boros. Walaupun kita bisa minta atau kita bisa prompt terus-terusan ke ChatGPT untuk memperbaiki programnya ya. Tapi ya dari sudut pandang aku akan tetap bilang bahwa enggak, kita harus tetap mengerti apa yang disampaikan oleh si ChatGPT-nya. Terus yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Terus yang kedua tuh kita harus bisa memformulasi keinginan kita. Kita harus bisa memformulasi pertanyaan. Kemudian kita harus bisa menyampaikannya dengan baik. Aku nggak tahu, aku bukan prompter yang baik karena aku nggak sering menggunakan ChatGPT. Jadi ya begini aja. Ini kayak requirement dari seorang manajer ke engineer gitu ya, atau requirement dari seorang senior engineer ke junior engineer, atau juga requirement dari dosen atau guru ke muridnya, ke mahasiswanya, untuk mengatakan buatkan program begini. Ini kayak soal ujian aja gitu. Jadi ChatGPT-nya yang ngejawab. Nah, tapi kan untuk membuat soal itu, untuk memformulasi pertanyaan itu bukan hal yang mudah juga gitu. Nah, itu perlu skill juga.
di mana kita perlu bisa menyampaikannya secara secara jelas, secara logik itu dia bisa tepat sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita ngebayanginnya seperti apa, ya tuangkan itu dalam kalimat, dalam prompt, sehingga ChatGPT bisa mengerti dengan baik, dan program yang dia hasilkan bisa kita pakai sesuai, dan program yang udah dihasilkan oleh ChatGPT ini bisa kita pakai, dan hasilnya behavior program yang sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kira-kira kayak gitu. Oke, gitu aja dulu. Di lain waktu, kalau ini lumayan menyenangkan, aku akan coba-coba lagi dengan project yang lebih kompleks. Jadi ini baru percobaan pertama. Jadi ya, gitu aja. Thank you.